Dibawa ke dalam di meja, kita rekap. Sekarang kita rekap di papan tulis. Papan tulis. Langsung di lapangan. Sistem dari rekap yang langsung kita tidak akan bawa masuk itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari sesuatu yang bisa mencederai fair play kita, walaupun kita selama ini real itu adanya, tapi kita akan berguna untuk lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pergeseran jadwal lomba dari 24 ke 31. Ulangi, lomba SMM BID 76 yang semula tanggal 24 bulan 7 2022 akan diundur pada tanggal 31 bulan 7 2022 dengan pertimbangan satu, lokasi tempat lomba masih ada kegiatan benar dari satuannya yang kita sewa itu. Yang kedua, menimbang situasi masih keadaan PPKM area Surabaya. Yang ketiga, akan dibikin tempat yang aman, layak dan terkendali untuk pelaksanaan pada tanggal 31 bulan 7 2022. Sekian, terima kasih. Jadi ini ada penunjukan karena sesuatu lagi kita akan lomba carinya aman, kondusif, kendali, tidak ada sesuatu yang tidak kita ingin bersama. SMM akan cari solusi biar rekapan itu tidak sampai dibawa masuk, semuanya bisa puas, senang, dan memang kita sebaik-baik apa tetap ada celah yang dicari untuk sedikit membuat kita jadi merindu lebih baik lagi. Itu buat kita memang harus ada gitu, biar kita lebih berpikir untuk maju, lebih maju lagi. Kalau semuanya sudah bisa menerima, kita tidak ada semangat untuk lebih baik lagi. Karena dari omongan dari luar, oh rekapnya kok juga masuk, oh rekapnya kok gini, makanya saya ingin di juri ini mereview sama di lomba Pak Sekjen untuk lebih baiknya lagi. Rekap tidak akan dibawa maju habis ini lomba selesai. Dan itu sedikit sudah teratasi dengan pola dan sistem yang dibentuk dari diri semua, dari Pak Sekjen plus divisi lomba plus ketua divisi. Kita akan melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi ibaratnya kita ini untuk rekap juri tidak terjadi lagi, namanya rekap ini akan tertutup yang sebelum-sebelumnya. Jadi pemain pun akan bisa tahu langsung juri mana yang mengajukan poin ke nomor-nomor gantangannya. Untuk sistem rekap kita akan pakai 2 papan. Lagi ke rekap yang kita bicarakan. Jadi untuk kedepannya akan terjadi 2 papan tulis di lapangan. Papan tulis yang ini, yang kayak biasanya, itu akan menghadap seperti biasanya. Papan tulis yang satunya akan terjadi posisinya membelakangi juri, artinya juri nggak akan tahu nih. Sementara membelakangi juri. Ini yang bagian tukang rekap akan merekap, boleh di shoot sama wartawan, boleh beberapa dari pemain yang di sisi sebelah kiri atau gimana nanti bisa melihat juga. Jadi kita live, kita kasih contoh juri 6 nominasi sekian-sekian, kita tulis nih bagian rekap. Vicky tulis, Jos tulis, Pak Aman tulis. Setelah itu di belakangnya, di sampingnya ini satu kesatuan ya, papan tulis ya, ada lagi yang rekap ini. Jadi kita rekap nih yang 4 juri, pengajuan 4 juri nomor berapa, 3 berapa, yang 2 berapa. Oke. Setelah itu tukang rekap akan menulis kembali di yang menghadap ke juri yang kayak biasanya papan. Dia akan tulis di sini 4 juri berapa, 3 juri berapa, 2 juri berapa. Setelah itu pengambilan
rekap kecil juri yang setelah dia lihat ini, dia akan tulis koncer A dan B-nya di burung yang mana. Setelah rekap kecil diambil, yang mengumpulkan nanti divisi lomba, Mas Kemas atau Kak Cinovi. Setelah itu, sebelum penancapan bendera, papan tulis yang tadinya menghadap ke belakang ini, yang ke samping, ini boleh dibalik ke depan. Ya. Setelah itu terjadilah bendera koncer. Kalau ada orang yang bertanya, loh ini nanti berpengaruh sama penjurian? Enggak, karena penjurian koncer A dan B terjadi di sini. Rekap kecil sudah terkunci. Juri A akan selalu, juri A1 akan langsung dia akan tulis koncer AB-nya di mana. Juri 2 pun sama, juri 3 pun sama, juri 4 pun sama. Dia akan koncer di mana. Jadi ini dibalik pun tidak akan terjadi namanya koordinasi. Kenapa ini tidak disebutkan? Sorry ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa ini nggak disebutkan langsung aja? Andi nomor berapa? Ana berapa? Kita nggak mau namanya ada koordinasi. Kita pegang teguh SMM tanpa koordinasi. Jadi betul-betul independennya juri, hati nurani juri. Oke, jadi bagian rekap ini yang harus diperhatikan. Yang perubahan paling besar ada di rekap dan divisi lomba. Mungkin kalau di penjurian tidak ada masalah, seperti biasanya aja. Yang diingat-ingat ini, Mas Kemas ya? Ya. Yang diingat-ingat, titik kecil ini harus segera dikumpulkan, baru perintahkan ke kru untuk membalikkan ini ke depan. Jadi para pemain bisa tahu burungnya dia dapat poin siapa. Jadi nggak ada dusta lagi. Oke. Dan rekap akan kita buat double. Yang mungkin setelah ini selesai, pemainnya pengen tahu nih jelasnya di rekap juri itu kayak gimana, boleh nanti ada. Kita bikinkan double kan. Ya, jadi perubahan ini saya harapkan jauh lebih transparan. SMM nggak ada lagi kata-kata rekapnya disembunyikan atau gimana. Dan sebetulnya memang SMM ini nggak pernah ada namanya perubahan di rekap. Kita nggak ada koordinasi di rekap sesuai apa adanya, cuman alangkah lebih baiknya kita bikin lebih transparan lagi. Perubahan untuk yang meeting hari ini, kita ada perubahan dari sistem rekap yang awalnya rekap ini dibawa ke dalam di meja kita rekap. Sekarang kita rekap di papan tulis, langsung di lapangan. Dengan cara ibaratnya tetap juri nggak akan tahu. Ini agak menyamping ya sebutannya ya. Boleh di-shoot sama wartawan juga nantinya. Jadi ini terbuka. Setelah itu ada perubahan lagi, poin kedua itu perubahan di poin penilaian bendera. Apabila nilai 4 sama poin 3, ini kita ngambil 2 grade ke atas dengan poin sama A1 ini yang terjadi, yang pengajuan 4 juri akan mutlak di atas pengajuan 3 juri walaupun sama-sama A1. Berarti tidak lagi ditus. Betul. Tapi kalau di grade yang sama dia akan tus. Ya, begitu. Kelebihan dari ini kenapa? Kita menganggap ini punya kelebihan karena dia ada pengajuan mentok 4 juri.